Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa, setiap Senin kajian kita berkisar bersangkutan dengan hal-hal ibadah harian. Itu masalah yang bersangkutan dengan amal atau ibadah-ibadah kita. Maka pagi hari ini masuk kepada kopinya sudah. Waktu terlarang di waktu itu kita melaksanakan salat. Di samping waktu ada juga tempat-tempat di mana di tempat itu kita dilarang untuk salat. Maka terlebih dulu kita awali dengan waktu. Ada beberapa hadis. Hadis pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, La salata ba'da subhi, tidak ada salat ba'da subhi setelah subuh, hatta tartafi asy-syamsu, hingga tertafi meninggi matahari. Wala salata, dan tidak juga ada salat setelah asar, hatta taghib asy-syamsu, hingga taghib, hilang terbenam gaib matahari. Hadis Bukhari 586 dan Muslim 827. Hadis yang kedua dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, salasu sa'atin, ada 3 waktu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang adalah Rasulullah SAW yanha melarang kami, melarang kita an nusalli, untuk kita salat, fihinna, padanya, itu pada 3 itu, atau nakbura, kita atau kami menguburkan mayit jenazah orang mati, fihinna, padanya 3 waktu itu. Pertama hina ketika tatlu'us syamsu bazighatan hatta tattafi'. Hina ketika tatlu' muncul asy-syamsu, matahari, bazighah, jelas terang, hatta tattafi', sampai dia meninggi. Yang kedua, hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tamila syamsu, ketika matahari itu berada tepat di atas kepala hingga dia tamil, condong meneleng, tergelincir ke barat. Wahina tadayyafu syamsu, dan ketika matahari sudah melemah, itu matahari sudah hampir tenggelam di gurub sampai terbenam betul. Ini 2 buah hadis.
Dua buah hadis ini ditambah dengan hadis dan riwayat lain, diambil kesimpulan oleh para ulama fikih, ada 5 waktu di mana di waktu itu kita tidak boleh salat. Namanya waktu-waktu terlarang kita untuk melaksanakan salat. Kenapa dilarang? Ada yang disebutkan hikmahnya, ada yang tidak. Karena kita tidak mesti tahu dan tidak harus pula tahu kenapa. Sebab kita hanyalah makhluk yang diperintah, makhluk yang disuruh. Jawaban kita hanyalah sami'na wa ta'ana. Itu yang terbagus. Yang pertama dulu, setelah subuh sampai matahari muncul, terbit. Makanya tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Di salat subuh yang ada cuma qabliyah. Qabliyah artinya sebelum. Kalau sesudah, ba'diyah. Iya, qabliyah. Qaf, ba, lam, ya, ta marbutah. Qabliyah. Kalau ba'diyah, ba, ain, dal, ya, dan ta. Ba'diyah. Ba'diyah setelah qabliyah. Salat surut nanti sebentar lagi. Sabar. Tadi ngombok atau tajam. Kecuali dibolehkan walaupun tidak harus. Orang yang tidak sempat karena ada alasan, ada uzur, sehingga tidak menunaikan salat sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini menunjukkan betapa penting, utama, istimewana salat sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salat sunat yang dilakukan setelah fajar terbit, subuh masuk. Jadi bagi orang yang belum salat sunat fajar, sementara salat jemaah sudah dikumandangkan, jikalau dia salat sunat fajar, tertinggal salat jemaah. Jika dia langsung salat jemaah, maka salat sunat fajar belum. Kalau uzurnya itu, alasannya itu bisa diterima, seperti o'ok atau sasak, misalnya begitu. O'ok tahu? Ada tuh? Perut sakit, entah apa penyebab, dicuru, dikumbu barangkali. Lama betul di WC. Hingga setelah kita selesai misalnya di WC, lalu berwudu, tiba di masjid, orang iqamat. Padahal tadi sudah ada niat untuk sunat fajar. Nah, itu namanya uzur. Uzur. Atau uzur yang kedua, dari rumah lah niat di Musaji Sen lah. Calon sampai jauh ada. Di Musaji Miang lah. Salat biko anda di rumah biko orang terkaja-kaja untuk iqamat data laki. Di tengah jalan ingat ada yang tinggal. Pintu untuk kunci. Pintu untuk kunci. Khawatir. Apalagi musim aneh-aneh zaman sekarang. Berbalik pulang. Kemudian segera cepat kembali menuju masjid. Setiba di masjid orang iqamat. Itu tidak ada kesengajaan untuk meninggalkan. Orang seperti ini boleh qada. Namanya mengqada salat sunat fajar
tidak sempat lantaran uzur. Uzur itu adalah uzur syar'i, alasan yang bisa diterima oleh syariat, bukan alasan-alasanan. Kalau alasan yang malih itu lain masalah, nak diterima oleh syariat. Orang ini boleh mengqada, dia boleh mengqada setelah matahari terbit, dan dibolehkan juga setelah salat subuh. Cuman yang terbaik setelah matahari terbit. Yang terbaik setelah matahari terbit, meninggi ke atas. Silakan dia mengqadanya. Jika setelah salat subuh dikerjakannya di masjid, menjadi ocehan. Sebab orang kadang-kadang tanpa bertanya langsung bikin kesimpulan, bahkan langsung memvonis. Bertanya tidak, salat apa dia, kenapa salat, bukankah ini waktu terlarang, langsung dibikin saja suatu kesimpulan. Ini biasanya kejadian orang yang seperti itu. Oleh sebab itu dipilih, kalau ingin mengqada salat sunat fajar, diqadalah nanti setelah matahari meninggi. Disamakan dengan salat syuruk. Karena salat sunat syuruk itu dikerjakan setelah waktu matahari keluar. Waktu sudah dibolehkan salat. Syuruk namanya. Syuruk timur. Matahari sudah muncul di timur dan telah meninggi. Isyraq. Syuruk isyraq itu juga orangnya. Cuma ada yang membedakan. Isyraq itu sudah waktunya, syuruk munculnya. Jadi kalau sudah muncul matahari, keluar meninggi kira-kira setombak, biqadri rumhin. Biqadri rumhin. Ini nampak kok? Lei yo. Pemangi ya. Aku namanya tuluak. Muncul. Muncul. Kok proses muncul di timur itu bukan masyuruk. Syuruk tampe muncul masyriq, timur. Kok baru lapeh, baru meninggi kira-kira sejengkal, setombak, sepenggalah, 10 menit atau 15 menit. Isyraq sudah masuk waktu boleh salat, tidak ada lagi terlarang. Itu makanya salat setelah matahari meninggi namanya salat syuruk atau isyraq. Dan sudah boleh pula duha. Boleh duha. Karena ketika matahari muncul, para penyembah matahari sedang menyambut kemunculan Tuhannya. Para penyembahnya sedang nyembah. Ini menyambut kehadiran Tuhannya. Karena ada yang menganggap matahari Tuhan dewa. Kan dulu para penyembah matahari namanya. Ketika matahari terbenam, itu kalah bentuknya lah, terbenam. Ini proses terbenam. Mulai terbenam tak boleh salat. Mulai terbenam. Gurub namanya. Bicara ke ya? Gu. Ga. Ghi. Gu. Gurub. Lawannya syuruk. Sampai tenggelam maghrib. Barat. Maghrib itu artinya pertama adalah waktu, yang kedua tempat maghrib. Tidak boleh pula salat sampai dia betul-betul terbenam lah. Terbenam. Habis matahari terbenam, salat maghrib. Makanya salat maghrib dikumandangkan azannya ketika matahari sudah terbenam. Salat maghrib.
Jadi tadi waktu terlarang. Nah, para penyembah-penyembah matahari ketika itu dia sedang mengantarkan kepergian Tuhannya untuk istirahat. Itulah kayaknya. Ketika dia terbit, matahari terbit di antara dua tanduk setan. Tanduk setan. Kenapa dikatakan demikian? Antara penyembah matahari sana, itulah penyembah matahari. Kita payah dong. Mau sedih kita hari. Boleh, kena cemeh anak. Penyembah matahari, ini matahari muncul, nah setan berada di antara matahari dan penyembahnya. Karena setan itu punya tanduk, seakan-akan muncul dari dua tanduknya. Ndak sobe tanduk. Besok pagi muncul matahari mangkun tangan. Seakan-akan keluar dia teh. Keluar di antara dua jemari. Nah, setan. Kenapa setan mengantarai penyembah matahari dengan matahari? Karena dia ingin orang tidak menyembah matahari tapi menyembahnya. Maka dikatakanlah matahari itu terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan. Menyembah matahari. Nah, kita tidak boleh salat di waktu itu. Tidak boleh. Kalau muncul, selesaikan munculnya. Kalau terbenam, selesaikan terbenamnya. Menyembah matahari. Ada orang menyembah matahari, adalah. Saya semalam masih lihat Lihat kiriman-kiriman. Ada seorang yang penyembah sedang magut-magut menyembah-nyembah kaki sapi. Penita. Karena dia menganggap sapi itu dewa, sembah. Sapi itu santiang, tenang-tenang, cengenge senang galak. Aduh, ya nak buah dan sekomah kan? Itulah, syukurlah kita dikasih iman, dikasih hidayah, sehingga kita tahu siapa pencipta kita dan siapa yang berhak kita puja, kita sembah. Lalu untuk apa kita menyembah? Karena banyak orang salah dalam mengalamatkan penyembahan. Karena fitrah manusia itu mengakui ada yang berhak disembah. Nah, cuman salah kaprah. Sapi yang dicium-ciumnya kakinya. Itu matahari. Nah, kembali lagi. Ketika matahari di tengah langit, namanya istiwa. Tidak ada bayangan. Ke sana tidak, ke sini tidak ada bayangan. Maka ketika itu matahari tegak lurus. Benda pun tegak lurus tentang matahari sehingga tidak punya bayangan. Itu waktu istiwa. Juga tidak boleh salat. Neraka jahanam sedang dikobarkan. Tidak ada bayangan. Lalu barat di belakang saya ya. Matahari mulai condong. Matahari sudah tidak tepat tengah sehingga agak condong ke barat. Lalu muncul bayangan ke arah timur. Zawal namanya. Halo. Betul ke ya? Zawal. Zai. Bagus. Zawal. Wow, alif lam zawal. Tergelincir. Matahari mengarah ke barat, bayangan muncul, menggelincir. Zawal. Itu yang zawal. Tidak boleh salat enggak? Ketiganya ini namanya larangan mutlaq. Matahari sedang muncul, matahari sedang di tengah langit, matahari sedang
terbenam. Tambah 2 lagi. Setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, 1. 1 lagi setelah asar sampai matahari tenggelam. 5. Tadi berhubungan dengan matahari, muncul di tengah, tenggelam. Yang ketiga, keempatnya setelah salat subuh. Kemudian setelah salat asar. 5. Ini namanya waktu-waktu terlarang melaksanakan salat. Subuh pun dikerjakan sebelum matahari muncul. Zuhur dikerjakan setelah matahari tergelincir. Maghrib setelah matahari terbenam. Isya setelah sisa-sisa bekas matahari habis, yaitu syafaq. Asy-syafaqul ahmar. Bayang-bayang merah setelah awan merah, setelah matahari tenggelam, namanya asy-syafaq. Asy-syafaqul ahmar. Itu terang salat. Sampai situ ada duduk? Halo? Ai. Lagi kayo. Lalu kemudian dikecualikan. Artinya dibolehkan di waktu-waktu terlarang tersebut melaksanakan salat tertentu. Nah, sekaitan yang itu, balik lalu kita kepada salat sunat. Salat sunat ada dibagilah. Pertama, salat sunat yang ada sebabnya. Ada sebab. Pertama, salat sunat wudu. Sebabnya kita sudah berwudu. Tahiyatul masjid sebabnya, itu sebab. Ada lagi gerhana, kusuf, sebabnya sebabnya gerhana. Ini namanya salat sunat yang punya sebab. Yang lazim kita lakukan tahiyatul masjid. Lantaran kita masuk masjid, kita salat sunat. Namanya tahiyah, penghormatan kepada masjid. Karena kita tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah, karena Allah itu as-salam. Allah pemberi salam. Kalau masuk rumah orang, kita baca salam. Kita ucapkan salam untuk penghuni rumah. Tapi kepada Allah, salam ganti dengan salat. Karena rumah Allah. Bernama ada tahiyah. Tahiyah. Tahaya. Ta marbutah. Tahiyah. Penghormatan. Jamaknya at-tahiyyatu lillahi wassalawatut thayyibat. Atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. At-tahiyyatu segala penghormatan. Tahiyatul masjid menghormati, atau salat yang dilakukan untuk menghormati, memuliakan masjid selaku rumah Allah. Rumah Allah di permukaan bumi adalah masjid. Bernamalah dia Baitullah, bukan Baitul Masjid. Baitullah, rumah Allah. Punya rumah Allah? Halo? Punya rumah ke Allah? Iyalah, masjid. Kenapa dikatakan masjid rumah Allah? Karena itulah rumah yang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Itulah rumah yang dibangun, atau suatu bangunan yang dibangun untuk orang beribadah kepada Allah, lalu dinisbatkan kepada Allah untuk kemuliaan dan keagungan. Baitullah. Sehingga rumah itu menjadi besar, menjadi agung, istimewa, sebab dinisbahkan kepada Allah.
Saya bangun rumah di rumah, itu tempat perkaraan saya. Saya nisbahkan rumah itu kepada Baitu Pecong. Apakah agung rumah itu? Tidak. Istimewa kah? Jadi istimewa kemana? Karena disandarkan kepada Allah. Dia ke rumah, wow sih. Iku anjang presiden mah lah tinggi pangkat anjang. Anjang saya? Anjang presiden mah tinggi pangkat. Di Amerika, presiden Amerika, Clinton itu suka dengan anjing. Jadi anjing itu spesial lah tukang. Saya lihat di tayangan di luar negeri, presidennya kunjung, anjing itu ikut dihormati orang. Karena anjing presiden. Kalau anjing kurok, tidak mungkin. Maka bangunan-bangunan yang dibangun, yang didirikan untuk orang beribadah kepada Allah, salat 5 waktu dan salat Jumat, bernamalah dia Baitullah. Itu makanya kalau sudah dibangun itu tidak punya lagi. Sebab sudah diwakafkan dan sudah diserahkan. Yang tersisa cuma pengurus. Pengurus bukan yang punya. Pengurus adalah orang yang mendapat mandat, mendapat amanah untuk mengurus semua. Allah itu istimewa. Andaikan ikhlaslah orang mengurus semua Allah itu sangat istimewa. Luar biasa ganjaran fadilahnya. Karena dia mengurus rumah Allah. Seorang perempuan, itu perempuan. Pama ko latui sesedolanya. Namanya Imrah Sauda. Seorang perempuan warnanya hitam. Apanya hitam? Perempuannya. Kulitnya hitam. Dia suka sekali takum, mengurus Masjid Nabi, yaitu memilih-milih, memungut sampah-sampah di Masjid Nabi. Pilihnya, rajin, senang dia dan suka dah. Dalam hadis sahih itu. Sehingga Masjid Nabi itu bersih. Bayangkanlah Masjid Nabi bukan sekarang, Masjid Nabi zaman dulu, tanah, pasir. Tiang-tiangnya batang kurma. Lalu dikasih bata-bata, tanah-tanah liat yang dikeringkan dengan matahari. Lalu rumah Nabi di arah depan. Kalau ini mihrab, arah depan, arah kiri rumah Nabi. Rumah sahabat, belakang rumah Nabi, istri Nabi. 9. Atapnya atap daun kurma. Dianjam. Ini Masjid Nabi itu bagian depan saja yang pakai atap. Bagian depan pakai atap. Bagian belakang terbuka. Buka. Kalau hujan tadi becek. Nah, banyak nanti ada sampah. Lalu seorang perempuan ini suka memungut sampah. Suatu kali Nabi kehilangan, tidak ketemu. Beliau tanya, kemana perempuan itu? Kata sahabat, sudah mati. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Seakan-akan sahabat menganggap perempuan itu perempuan biasa saja, saggaruha. Mereka anggap sepele saja perempuan itu. Agak ada rasa ketidaksenangan Rasulullah. Kenapa kalian tidak beritahu aku ketika dia wafat? Dalam riwayat lain dikatakan dia wafat malam hari Rasulullah. Maka malam itu juga langsung kami kubur. Kami segan mengganggu tidurmu atau mengganggu malammu. Kami kuburkan saja. Kata beliau, tunjukkan kepada aku di mana kuburnya. Lalu Rasulullah salat di situ. Rasulullah salat jenazah karena belum sempat. Apa yang kita lihat?
hanya memilih sampah-sampah di masjid. Si perempuan itu Rasulullah begitu memperhatikannya, hanya memungut sampah. Bagaimana kalau orang mengurus masjid? Betul-betul mengurus, bukan diurus. Karena ada juga pengurus diurus. Ikhlas dia itu tinggi, karena dia mengurus rumah Allah, diurusnya rumah Allah, tinggi nilainya. Nah, kembali lagi. Jadi setiap kali kita masuk rumah Allah, berarti kita bertamu. Dikatakan orang yang datang ke masjid itu namanya zairullah, orang yang ziarah ke tempat Allah, zairullah. Dan masjid itu disebut dengan khairul biqa, sebaik-baik lahan, sebaik-baik bidang tanah atau lahan di muka bumi adalah di situ ada masjid. Maka tidak ada tempat yang sebaik itu. Namanya ahabul bilad, tempat negeri yang paling Allah cintai, masjid. Maka siapa yang datang ke masjid berarti dia datang ke tempat yang terbaik, ke tempat yang paling Allah cintai. Makanya kita diajari datang ke masjid itu tidak sama dengan datang ke gedung. Ini ke rumah Allah. Lalu dia tulah adab-adab ke masjid, karena dia sedang berkunjung ke rumah Allah untuk beribadah. Nah, adabnya antara lain setiba di masjid tahiyah. Tahiyah itu setiap masuk. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang kamu datang ke masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Itu perintahnya. Yang mengasih nama tahiyatul masjid orang belakangan. Yang penting tiba di masjid, jangan duduk langsung salat. Dikasih orang nama tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid ini adalah salat sunat yang punya sebab. Sebab apa? Karena masuk masjid ada salat sunat. Nah, dalam bahasan ulama-ulama, kapan saja seseorang masuk masjid, termasuk di waktu terlarang, silakan tahiyatul masjid. Berarti ini namanya pengecualian. Tadi umum, tidak boleh salat di waktu terlarang, termasuk salat sunat biasa, kecuali yang dibolehkan salat sunat yang ada sebabnya. Jadi kalau itu terlarang, kita tidak boleh salat sunat, tidak boleh, kecuali tahiyatul ada sebabnya. Maka kapan saja seseorang masuk masjid, sebelum duduk sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, walaupun di waktu terang, sepertinya setelah subuh di masjid disuruh salat sunat, hukumnya sunat, Jangan diarahkan kepada saya tidak salat sunat tadi. Malah saya batasi, saya langsung duduk di sini untuk menyampaikan ta'lim. Kalau salat sunat dulu lama, tapi nanti kalau ada waktu cepat datang. Hukumnya sunat. Salat sunat di waktu terlarang boleh. Masuk masjid setelah asar, niatnya tahiyatul masjid. Tapi sebaiknya di waktu terlarang mutlak. Kapan terlarang mutlak? Ketika matahari hampir tenggelam, proses terbenam. Baca mau cantik dulu ni.
Beko sanjo, ibu calik jam di. Kira-kira bilanya masuk ke dalam jamara tu kira. Lalu berlalu lamanya masuk alam, segitu miniknya. Di, halo. Sanjo beko calik lah. Bara lama proses keluar. Nama paling lama dengan ayam batalua. Itu waktu. Azan orang sudah terbenam tu. Kini orang azan tak perlu cari matahari lah. Tapi percaya sen kaisap. Orang tak percaya kaisapnya di tiga keadaan saja. Orang ke pasar, orang keraya, haji. Tapi haji tak betul heboh-heboh nada. Pasal selebihnya orang percaya saya. Lain mengerti. Dia lari, orang percaya saya ke kalender tu. Percaya lah orang ke nama ko? Running tag, running time. Namanya running red. Ya, angko merah jalan-jalannya. Merah. Kan tak ada orang mencari keluar dah. Ui, lah hilang matahari azan lain. Beko sebuah cari tahu ke timur sinan. Oh lah nampak cahaya putih mah. Azan lain. Tengah hari beko. Tak ada bayang nama. Masuk zuhur ko. Dah tergelincir lah. Tak ada lah. Orang percaya kepada hisab yang telah dipelajari ilmunya. Bahkan ada nanti namanya jadual salat sepanjang tahun. Karena keteraturan jalannya benda-benda angkasa. Meleset saya kiamat ni. Karena keteraturan itulah lahir matematika dan ilmu-ilmu yang serupa. Nah, dia ibu tanya cakap, berajamnya, balik cakap dia. Ambo dia tidak pernah lu lah mencari bara lamonyo. Dari siko ke bawah, ambo buat percaya saya ke ibu tadi. Bara lamonyo kalau bukan azan maghrib lah. Setuju? Setuju, salah. Begitu juga dalam baris ini. Kita buka di sini. Salat sunat pada waktu terlarang. Halaman 1. Ulama-ulama yang bermazhabkan Syafi'i berpendapat bahawa salat yang masih punya sebab seperti tahiyatul masjid atau sujud tilawah dan sujud syukur atau salat Id, maka khusus salat gerhana atau jenazah atau mengqada salat yang lupa boleh dikerjakan waktu terlarang. Contoh, kini ku hari aku tidak ada apa Senayan. Sekarang hari Senin. Lalu takana. Karena ada salat yang tak takana. Takana ada salat yang tak takana. Lupa. Patang sibuk saya tak jalan. Alah lupa saya sembahyang. Takana cako di waktu terlarang salat. Setelah asar takana. Ini sudah asar. Takana patang alun
salat A. Pokoknya salat na lupa. Pom. Biaya. Patang alun lah salat dua Rasulullah itu. Ya mana? Ya, lulai. Agak kemana petang? Kecil lakinya. Kamu. Gimana? Salat. Walaupun waktu terlarang. Namun salatnya luput. Termasuk salat orang tertidur. Talalok, itu tertidur. Salat orang talalok, birunya bangun. Para salat taluput ini, salat luar aja kok. Salat asar. Lampir masuk, mengari salat salah, kabuang dulu. Barangkali ko sabana latih sangat orang. Ko ala kerajo, jangan sabaleh mengalai-alai. Lalu sampai jam 5. Enam paling hebat, lama ko mengalai Asbul Kahfi. 3,5 abad. Nah, tekana dibolehkan salat seperti itu dikerjakan di waktu petang. Pertama, lupa sebenarnya lupa. Talalok sebenarnya pingsan. Salat orang pingsan kapan? Sadar. Itu dibayar, diganti. Walaupun di waktu terah. Nah, itu namanya dibolehkan. Nah, kalau kita contoh juga. Cuman jalah salat itu di muka orang ramai. Karena tidak semua orang paham dan mengerti. Apalagi kalau mereng-merengnya selama aku. Bertambah orang lagi. Kalau mereng-mereng lo masuk kelompok tertentu, kajian tertentu bertambah mereng orang kan. Tuh. Kemudian Rasulullah pernah lumah salat setelah asar. Hadis halaman kedua. Pernah istri beliau namanya Ummu Salamah menanyakan kepada beliau salat yang beliau lakukan setelah asar. Beliau salat setelah asar. Salat sunnah zuhur beliau lakukan setelah asar. Padahal setelah asar tidak boleh salat sunnah. Lalu beliau jawab kepada istri beliau, "Ya binta Abi Umayyah, wahai binti Abi Umayyah," itu Ummu Salamah. Ummu Salamah kan istri Nabi. "Sa'alti an rak'atain ba'da al-'asri." Engkau bertanya tentang 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar. Sa'alti, engkau bertanya. Sa'ala bertanya, ti engkau bertanya an rak'atain, tentang rak'atain, tentang 2 rakaat ba'da al-'asri, setelah asar yang aku kerjakan. Innahu, itu lantaran karena sesungguhnya atani nasun, datang kepadaku tadi sekelompok orang daripada Abdul Qais, datang untuk masuk Islam. Datang fasagaluni an rak'atain, lalu mereka menyebabkan aku sibuk mengurusi mereka dan segala macam, sehingga luput salat sunat zuhur, luput. Lalu aku kerjakan kedua-duanya, 2 rakaat itu setelah salat
asar. Aku dalil namanya. Dalil yang pertama, setelah salat asar kan tidak ada salat sunat. Ternyata Rasulullah salat. Yang kedua dalilnya, salat sunat itu bisa diqada. Diqada, dikerjakan lagi di waktu lain. Dengan catatan, salat itu betul-betul tidak terkena. Atau kita disibukkan dengan urusan-urusan, sehingga lupa atau tidak sempat. Ambo pernah terjadi begitu. Kita buru-buru ingin salat sunat. Buru-buru ingin salat sunat. Ada beliau menghadang. Rupanya menanyakan hal yang sangat penting. Masalahnya. Tentu kita tidak sempat. Hanya perlu salat sunat. Berarti kau namanya disibukkan. Disibukkan dengan urusan sehingga tidak sempat salat sunat. Salat sunat. Setelah waktu yang lain kita kerjakan, dibolehkan. Itu kejadiannya ketika salat subuh. Kita datang di jauh-jauh. Kalau salat subuh di Rumania kan terlaki. Nggak pernah ke Rumania, Eropa Timur, Bukares, jauh, tak terlaki. Jadi kalau mau dari Rumania itu datang ke masjid, kadang-kadang salat sunat subuh itu nak terlaki. Satu kali ingin cepat datang pagi, rupanya ada penghalang, sehingga terlewatkan salat sunat fajar. Karena ada orang yang bertanya, tanya penting, nyo nak mau lo, nak ikini yo, biko nak nulo, kan ada orang gigi. Sehingga nak jadi salat sunat fajar. Itu namanya sagaluni. Mereka yang bertanya aku menyibukkan aku sehingga tidak sempat salat sunat. Lalu salat wajib, masuk salat wajib, kita langsung salat. Luput 2 rakaat. Nah, boleh dilakukan meskipun waktu terlarang, seperti setelah subuh. Contoh begitu. Asal salat zuhur, silakan keadaannya setelah salat asar. Cuman memang itu alasannya, itu uzurnya, bukan mau tahu-tahu orang lah. Sudah azannya mau tahu-tahu aja deh. Asiknya mau tahu. Hanya kan bisa kada, Nabi sen kada, itu tidak terima. Nota aku kiranya mengko bana mota dek mota. Sudah azannya mota laman. Sudah azan, rupanya bertambah tak leh. Alai kamat seorang. Masuk masjid, anda salatnya besar kadar. Sebab inyo nan melalaikan, inyo yang melalaikan. Otak. Kalau lamanya tu, coba lah mota ke. Lain lah suah mota. Kemudian begitu juga salat-salatnya lain. Contoh, dulu ketika di Madinah tahun 2010, ketika itu kamu sedang mengalai-ngalai. Tahu mengalai? Coba lah ya. Sambil mengolek-olek meminjam mata di musajid. Tiba-tiba terangah saya pengumuman. Antara terangah indah, awak sedang mengalai-ngalai. Orang tagak. Awak ketika itu salah aku lah, tagak orang. Sudah sah. Celeu katu ma tahu awak nan lama lalu kan. Hari baru jam 4:30. Panas-panas ya salat. Rupanya ada nama kita tahu khusuf bulan.
Tagak, Wak. Tidak semua orang tahu dah. Tidak semua orang. Karena pengumumannya bahasa Arab. Apalagi banyak yang tidak tahu. Mengaurang. Antara mengaurangnya lah sama yang. Kita tagak mengikuti. Masih antara ikut imam. Ya lewat ikut imam. Rupanya imam rukuk, bangkit balik, baca ayat lek rukuk. Baru tahu aku gerhana. Nah, di waktu terlarang. Setelah asar. Kalau dalilnya, karena tu salat sunat sebabnya ada. Sebabnya gerhana, gitu seterusnya. Cari contoh lain. Lalu kemudian, jika ini terjadi contoh-contoh yang lain itu seperti itu, cuman kalau ragu tanya dulu. Ninta boleh kecil orang kampung awak yang pandai-pandai sen sanjo. Kadang-kadang nanti awak pun tak pas lah awak. Bagaran tanyalah dulu. Kau orang tahu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan lo nanti bagi dia tahu betul. Wah, awak pun kajinya duduk leh, belum pas leh. Tanya mana baru diamalkan. Termasuk salat jenazah. Pada asal dilarang menunda-nunda pengurusan jenazah. Dilarang menunda-nunda pengurusan jenazah. Sampai tertunda. Bahkan sampai asar alun jelai. Tahai tunda-tunda. Lalu kira-kira jam 5 baru selesai. Itu namanya sengaja. Banyak ulama mengatakan itu tidak dibolehkan. Karena sengaja memelambi-lambi. Cuma kalau kebetulan mereka lah memproses jenazah, lah diselenggarakan. Kiranya orang azan asar, maka boleh salat jenazah setelah selesai dan menguburkannya. Ia tidak boleh cekoh. Adu usia alasan untuk melalaikan, menunda. Itulah yang diambil oleh orang Makkah dan Madinah. Setiap waktu itu ada salat jenazah. Setiap waktu itu ada salat jenazah. Jarang-jarang yang tidak. Bahkan hampir-hampir rata-rata salat jenazah itu banyak. Sehingga kita cuma merubah saja Allah ma'filahum warhamhum. Karena rata-rata jarang yang cek. Tidak bara yang cek. Kau kejadian si makmumnya menangah pengumuman setelah salat. Tetapi banyak yang terjadi bahwa kebanyakan sebagian daripada kita namanya pak tiru yo mak tiru. Ini kalau pak tiru saya pak penjelasan ya kan. Jadi pak tiru yo mak tiru. Sudah assalamualaikum yang sentak. Ya? Tak. Salat sunat ni kajiannya. Padahal lazim di situ Makkah Masjidil Haram, Madinah Masjidil Nabawi setelah salat lazim salat jenazah. Rugilah dia. Rugi atau tanggung. Sekali salat jenazah sedang 100.000 kali salat jenazah siku. Tak pernah mensalatkan jenazah 100.000 kali. Dia mengaku Allah. Tidak percaya kan bodoh. Cuma satu kali salat di Masjid Nabawi, 1.000 kali di salat di tempat biasa. Satu kali di Masjidil Haram, 100 kali 1.000 kali salat berbiasa. Nah tentu termasuk salat jenazah. Jenazah bagi yang kapai umrah bisa atau kapai haji
Kan ada orang ke PHJ kan? PHJ besok pelajari itu. Ini pelajari bahwa bagaimana pelaksanaan ibadah di tanah suci. Karena bisa jadi dalam beberapa hal berbeda dengan kebiasaan gitu. Di antara kebiasaan yang berbeda itu, sudah Allah Akbar takbiratul ihram, mangok dak barangok tu langsung baca Fatihah. Awak antara sengaja aku juga kan gitu. Ndak barangok dah. Ya Bu ya. Allah Akbar. Ini sesudah gitu. Sau. Kena panjang sih. Jambah panjang. Satu Allah Akbar. Alhamdulillah bil alamin. Ndak baras. Bisa jadi awak ku antang salli atau sengaja aku. Astinah ya. Lakat tambin orang. Itu kalau tidak dipelajari kebiasaan imam-imam di Masjid Haram Nabawi, orang umrah itu acok kanai. Mereka membaca istiftah yang pendek. Subhanakallahumma alaih. Itu. Atau Allah Akbar kabira. Begitunya. Tidak terlekik ke orang senang baca wajah tu. Atau sekadar Allah mabain pun tak sempat. Kebiasaan. Sebagaimana betul kebiasaannya salat jenazah. Setiap waktu jenazah. Bagi orang tak faham, hanya langsung saya salat sunat itu. Karena orang rata-rata banyak yang tagak. Yang paling acok tagak itu ya orang tagak itulah Malaya punya orang. Luput ni kan. Kalau bahasa kami hanya suka cepang suka cepeh. Diinjau katil terbuka di bawah, digang ke bawah nampak deteh. Kenapa? Takbiratul ihram itu bagi orang yang salat berjamaah mengikuti imam semenjak itu harus. Bahkan salat sunat pun diputus demi supaya bisa mengikuti takbiratul ihram imam. Menyimpang seketik di salat sunat saya diputus. Langsung putus supaya jangan terlambat mengikuti takbiratul ihram imam. Jangan terlambat lebih kau mengikuti al-Fatihahnya. Cuman ada orang yang itu tidak paham atau tidak mempelajari, atau ketika orang magi penjelasannya mengangak-angak sih. Di mana si haji kan di jalan, mana si umrah juga jalan, mengangak-angak sih. Orang mau tanya bercerita, orang mengangak, dia mengangguk itu kan. Takbiratul ihram tu acok naluput orang. Putus itu. Termasuk salat jenazah itu. Setelah asar orang salat jenazah je. Setelah salat subuh salat jenazah je sini. Kalau di Madinah malam hari lain kali orang apa? Baqi'. Baqi' itu kan pemakaman umum. Di samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Malam hari lah dibuat lubang 5 6. Kalau subuh langsung. Setelah salat subuh salat jenazah orang langsung ke Baqi'. Perempuan tak boleh satu-satu. Nang gigi aku perempuan orang awak. Di situ ziarah kubur kan boleh perempuan. Tertutup agak pembangi orang sana. Itu makanya ibu-ibu tak tahu mana Baqi'. Paling-paling di luar sana cari Baqi' kan. Baqi' adalah tempat pekuburan umum semenjak zaman Nabi.
Dulu ada situ batang kayu Gharqad. Maka lama-lama populer selanya Baqi' al-Gharqad. Di situ orang dikubur. Panuah digali beli. Panuah kubur lama. Nalah sekian lama digali beli. Bertemu tulang di mana balik. Buat yang baru. Habis salat subuh orang langsung. Padahal salat subuh tidak boleh salat. Padahal setelah asar tidak boleh salat. Tapi kok dikecualikan. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada maksud untuk melalaian. Sebab disengaja lebih kok ribet. Sudah maghrib kok ada lot. Jadi kalau kita di kampung awak tak ada kesengajaan, cuma kita jam sebalik lah kita cuba mau urus jenazah. Lah, urus jenazah, lah mandian segala macam. Beko kiranya teraki orang lazan asar, salat asar boleh salat jenazah dilakukan setelah asar. Yang tak boleh sengaja balalai sehingga waktu habis sampai setelah asar, bahkan lampian maghrib itu memang tidak boleh atau dimakruhkan atau memang tak boleh sama sekali melakukan salat seperti itu. Ada kawan namboy beliau ke ustaz. Dulu tak ustaz tu sudah tu jadi ustaz. Nah, dulu tak ustaz, kemudian jadi ustaz. Dulu tak ustaz, kemudian jadi ustaz. Kok biasanya kare? Halo. Dulu tak ustaz, kemudian menjadi ustaz. Biasanya ustaz cakap ku kare. Ndak do tagangnya menjelo-jelo, kanduannya. Nanti yang nak cakap itu tagang kepanjang sen. Jadi tiba mai kamu saja sebelum asar. Basi karenya sembahyang lu. Sembahyang mai dulu. Sebab nak boleh salat. Tidak boleh salat sudah, hadis. Di pasonya orang tua jenazah, sudah salat jenazah batal mai itu. Sebab kan tak mungkin orang ke kubur dulu. Kuburan tak salah-salah orang kan. Dilema lah jadi dah. Itulah kare-karenya kenyo dalam hati wak. Kalau wak lawan tak telok ada. Bangun tak telok wak no. Ia orang dulu nak ustaz jadi ustaz tu agak pandai pada wak. Dalam ilmunya. Itu jadinya. Padahal dibolehkan salah dulu. Sebagaimana biasa, habis salat asar salatkan jenazah, lalu segera pergi ke kuburan. Yang tidak boleh menurut para ulama-ulama besar, yang tadi menunda-nunda. Adusin alasan menunda. Bagaimana begini. Tuh, ada yang ragu? Yang bertanya? Silakan. Pendapat saya. Apa pendapat saya? Ibu memilih nomor 1, nomor 2, 3 itu ketiganya. Oke ya. Gini Bu, celek waktu. Misalnya bahasa Minang saya ada ya. Bahasa Indonesia mau gak medok. Medok sebenarnya. Awak toto. Cuma mau bahasa Indonesia mau de pemisahku banyak yo yang tidak ngerti bahasa Jawa. Jadi bahasa Indonesia lah. Karena kami ada yang dari daerah Jawa. Kalau kita masuk masjid, diperkirakan waktu lapang. Lakukan kedua-duanya. Tahiyatul masjid dulu, baru qabliyah. Tapi kalau dipikirkan hanya sempat waktu untuk 2 rakaat, misalnya 3 menit lagi. 3 menit lagi, itu bisa salat ringkas. Lakukanlah qabliyah. Lah terbawa include tahiyatul masjid. Kenapa begini? Nabi katakan begini. Idza dakhala ahadukum, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid,
idza dakhala ahdukumul masjid falyarka' rak'atain qabla ayyajlisa. Maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Tapi tidak menyebutkan salat apa. Itu berarti ketika orang masuk masjid lalu dia salat apa saja 2 rakaat, maka perintah untuk tahiyatul masjid dah masuk. Berarti tidak pun sengaja aku sengaja aku, tidak ada. Masuk. Karena yang penting salat 2 rakaat sebelum, ya, sehingga orang salat qabliyah pun sudah masuk. Misalnya salat sunnah fajar. Ini kan di masjid tertentu, di surau tertentu, di musala tertentu kan ada orang nan sonde. Tahu sonde? Ndak mua seketik jawaban su. Kemat. Kelapannya kan. Kadang-kadang orang salat. Hanya kemat surah. Biasanya orang muda atau orang gaek kok. Orang gaek itu suami awak atau suami orang? Gigi saja muka. Jadi kalau situasinya seperti itu, ibu pilih salat qabliyah. Lah masuk, include dalam tahiyatul masjid. Tapi kalau lapang, titik sedualahnya. Oh, kata lapang mah. Engku garin. Lihat lagi sama sunat ko. Lai lah. Lamo lai. Pupuh salat sunatnya, pupuh tak? Salat sunat wudu, tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat mencermin tu, sampai. Tapi kalau hanya kepepet, masuk. Ya bu ya, masuk. Sah. Oi, ala bu. Terserah ibu aja. Kedua-duanya punya keutamaan. Kalau mau memilih langsung duduk ngaji. Karena statusmu tidak sebagai pendengar. Kalau sebagai pendengar yang terbaik cepat datang. Bisa tetap masjid, bisa. Tapi kalau berbenturan, dia masing-masing punya keutamaan. Kalau berbenturan, kau nama kita enggak. Jadi ada orang tetap masjid ringkas saja. Tapi ada orang langsung duduk tuh Semarang. Jadi kalau ingin tetap masjid, dicepatkan 5 menit datang berbiasa. Kalau serang sembahyang, kadang-kadang orang kaji pecah lo aja, pecah konsentrasi, pecah. Apalagi kita lah pemecahnya, pemecah konsentrasi. Siapa? Oh itu, mengqada salat. Salat yang sengaja aku meninggalkannya dan aku sengaja betul tidak salat, berdosa besar. Dosa besar. Kalau menganggap salat itu tidak wajib, dia kafir. Itu dulu. Sembahyang aku tidak wajib kan, langsung kafir. Kata mengingkari rukun Islam. Tapi kalau hanya takasul, malih. Ada ibarat malih ni mah, entah buka tidak adanya. La pensiun dan salat. Itu takasul, malih. Mengingkari tidak, malih. Untuk haliko, kau yang namanya ikhtalafal ulama. Berbeda sisi pandang ulama. Minimal 2 pandang. Pertama dia mengqada. Salat yang sengaja ditinggalkan selama ini, caranya di samping salat di samping salat yang punya waktu, salat qada. Salat qada, bahkan fatwa terdahulu daripada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kata putra beliau Abdullah, bahwa tidak terima salatnya sekarang kalau belum dikadanya. Maka jalankan sekali 2 aja. Dan itu pun pendapat terbesar daripada kalangan mazhab Syafi'i. Termasuk
pendapat Profesor Dr. Was. Itu Was. Yang kedua, memahami umumnya ulama-ulama Arab Saudi dan seterusnya, dan memahami tidak ada qada. Karena salat kalau bisa qada, mesti orang mencayah-cayahkan saja. Nanti diganti lain. Dan Nabi pun tidak pernah lakukan itu katanya. Tidak usah qada, tobat nasuha, lalu perbanyak salat sunat. Tobat nasuha, perbanyak salat sunat. Lalu bagaimana yang akan diambil gitu lah. Yang akan diambil. Amba sendiri tidak sampai ilmu ke sini. Sebab yang berbeda pendapatku ulama-ulama besar. Para faqih, para fuqaha atau fuqaha ahli fikih yang kita cuma bisa lebih, amba sendiri hanya bisa memilih mana yang paling dicenderungi. Yang ambo belum pernah melakukan qada salat yang terlewatkan. Cuma menyuruh orang lain. Tetakut tak? Ambo sendiri belum pernah mengqada salat yang mau tinggalkan di masa lalu. Cuma ambo suruh orang lain qada lah. Supaya jangan digampang-gampangkan. Dan tetap menghormati fatwa ulama-ulama. Sebagian ulama tidak ada qada. Itu salah satu. Nah, Syekh Sabit juga begitu pemahaman. Dan orang-orang yang sama dengan beliau itu pemahaman. Maksud tidak ada qada. Tidak ada qada. Lalu bagaimana? Tobat nasuha, menyesal, kemudian perbanyak salat sunat, apapun banyak salat sunat, penggantinya, penumbuknya harus sekian banyak hadis. Cuman ambo tidak membantah, bahkan membiarkan orang mengqada salat. Qadalah. Sebab tidak bisa lo dibantah. Sekian dalil, sekian alasan dikemukakan oleh bukan sembarang orang. Bukan ustaz, bukan labai, bukan da'i, bukan mubalih, bukan orang tamat di luar negeri, tidak, ulama-ulama besar. Nah, maka kedua-duanya, cakap itu saya paham. Ambo belum pernah mengqada, tapi menyuruh orang untuk melakukannya. Jawabannya dilematis saja. Lagu. Halo, pulang oleh kan? Itu. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.